Jadi kalau nanti bentar lagi ada yang masuk, Bapak Ibu jangan marah, jangan nyebarin WA di WA group. Bapak Ibu bilang, ayo kita buktikan kesempatan ini untuk mengangkat putra putri tenaga kesehatan, tenaga medis Indonesia untuk lebih baik. Mulai hari ini kita harus berani berbicara. Apa yang benar harus kita sampaikan. Apa keadilan harus kita sampaikan. Jangan jadi penjilat, jangan jadi munafik karena takut jabatannya tidak naik. Menolak keputusan rektor yang menyatakan bahwa Prof. Bush dihentikan jabatannya sebagai dekan secara mendadak. Informasi yang mengatakan Menteri Kesehatan mengontak Rektor Universitas Airlangga untuk meminta memberhentikan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga adalah tidak benar dan merupakan fitnah dan hoax. Waktu kami cross-check ke Profesor Bush sendiri, beliau juga mengatakan, ya saya menerima surat itu kemarin tanpa menyebutkan alasan apa sebabnya. Iya. SK-nya pun tentu dia tidak bersedia menunjukkan. Ada dugaan Profesor Bush itu menolak gitu ya kedatangan para dokter asing. Kami terkejut. Mungkin nggak seorang rektor itu dititipi pesanan untuk mencopot seseorang? Wah, itu jawaban politis ini ya. Tentu yang bisa jawab mungkin rumput yang bergoyang aja. Akan ada dokter asing masuk ke Indonesia, maka yang harus diutamakan terlebih dahulu adalah bagaimana upaya selektif saat kita mau ke luar negeri, praktek di luar negeri. Di sana dia akan minta namanya Letter of Good Understanding, LOG. Malaysia, dokter yang di Malaysia adalah dokter asli atau dokter warga negara Malaysia. Dokter asing datang ke sini, loh, untuk apa dulu? Nggak sembarangan. Kedatangan sekian ribu dokter asing gitu lalu berpraktek di sini. Ya kami punya keahlian sendiri-sendiri, saya punya keahlian sendiri-sendiri ya. Di Surabaya gimana? Loh, saya lihatin dulu butuh apa enggak? Kalau kita di Surabaya saya cukup, ya buat apa? Apa ya bayarannya di Amerika atau di mana kurang? Apakah di sini kan ya kami terus terang aja penghasilan kami itu enggak sebesar. Ya jangan sampai nanti, mohon maaf, pemerintah mengatakan dokter asing gajinya lebih tinggi daripada dokter yang ada, yang orang Indonesia sendiri. Itu harus lebih hebat dari kita. Rasa-rasanya ada pandangan mau melihat masyarakat Indonesia hanya sebagai market sajakah? Sekonyong-konyong ada investor. Ini katanya kita berkaitan dengan nyawa loh, Mas. Oh iya, makanya Kita itu kita berkaitan dengan tanyakan. nyawa manusia ini, bukan mesin ini. Pelan-pelan sedikit kan sudah terasa ini sekarang. Ada institusi asing yang jual ini, jual itu. Negara pasti punya kepentingan melindungi masyarakatnya. Jangan jadikan masyarakat Indonesia hanya sebagai market saja. Apakah itu menguntungkan untuk masyarakat Indonesia? Apa mereka mau terima misalnya pasien BPJS? Mereka mau terima pasien yang melarat? Ayo. Dokter-dokter asing, buat saya yang harus dikedepankan ya, terlepas dari prasyarat tadi, apa betul mereka akan mau ditempatkan di wilayah-wilayah tadi. Bukan kita takut bersaing, dan kami tidak merasa inferior. Kita komunitas profesinya udah level internasional semua. Jadi kita nggak takut bersaing dengan internasional. Halo, ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id. Saya Indra Maulana. Pekan ini kita akan membicarakan sesuatu yang cukup mengejutkan karena di Surabaya sana Universitas Airlangga membara. Dekan Fakultas Kedokteran Profesor Budi Santoso diberhentikan secara mendadak oleh Rektor UNER. Menurut penjelasan Profesor Budi Santoso, alasan pemberhentiannya adalah karena menentang rencana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Sementara itu pihak rektorat menyebutkan alasan pemberhentian bersifat internal, tidak bisa diumumkan. Atas pemecatan ini, ratusan sivitas akademika FK UNER berunjuk rasa menuntut pembatalan pemecatan dan menuntut pemulihan nama baik Profesor Budi Santoso. Nah, crosscheck pekan ini tidak semata berbicara pemecatan Dekan Kedokteran UNER, namun mencoba untuk menelusuri bagaimana kebijakan mendatangkan dokter asing itu.
pada Juli 2023, tepat setahun yang lalu, saya mewawancarai mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli yang menduga dalam beberapa kali kunjungan ke Cina, Presiden Joko Widodo menjanjikan industri kesehatan dan tenaga kesehatan Cina masuk Indonesia secara besar-besar. Benarkah terjadi liberalisasi kesehatan dan itu sudah berjalan sekarang? Benarkah demikian? Telah hadir melalui Zoom untuk kita cross-check bersama dengan Guru Besar Kedokteran, maksud kami mantan Rektor UNER Profesor Puruhito, dan nanti kita akan menantikan dari Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Adib Kumaydi. Selamat siang, salam sehat Prof. Ito. Selamat siang Pak Indra Maulana. Iya, apa kabar Prof. Ito? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Baik, Prof. Ito mungkin bisa cerita sedikit kemarin soal rame-rame menolak pemecatan Prof. Budi Santoso, Prof. Ito. Bisa diceritakan, Prof. Ito? Ya, ini kan prinsipnya begini, kami sebagai dosen, staf medik, juga mungkin mahasiswa, sivitas akademik dari Fakultas Kedokteran UNER itu tentunya agak terkejut waktu mengetahui atau mendengar bahwa dekan kami diberhentikan jabatannya. Sebabnya apa, kami waktu itu juga belum tahu. Lalu tentunya dengan peristiwa itu kami sangat berduka cita, lalu menggerakkan atau mengadakan pertemuan yang sifatnya prihatin terhadap kejadian itu, ya. Dan waktu itu memang dikatakan kita belum tahu sebabnya apa, latar belakangnya apa. Dan kami tidak mau menduga-duga. Juga sampai sekarang kami tidak akan memberikan keterangan atau tidak bisa memberikan keterangan pasti latar belakangnya. Yang tahu hanya tentunya rektor saja. Jadi kemarin waktu saya ikut orasi pun saya juga diwawancarai dan mengatakan mungkin sebaiknya kita harus tanya dulu sama Pak Rektor gitu ya, apa latar belakangnya apa gitu. Tapi tadi saya dengar dari rektor sudah pernyataan itu masalah internal UNER ya. Itu kira-kira kalau Anda menanyakan apa yang menjadi penyebab dari aksi atau bukan demo ya. Penolakan lah ya, aksi penolakan ya. Artinya kita sangat prihatin dengan pemberhentian mendadak dari dekan kami itu. Itu aja. Ya, tapi Prof. Ito sebenarnya kalau misalnya belum mengetahui alasan lebih detail, kenapa kemarin seperti ada tanda kutip aksi begitu? Kalau Prof. Ito mungkin menyebutnya tadi sebagai keprihatinan. Dugaan-dugaannya apa, Prof. Ito? Memang ada dugaan yang seperti Anda sebutkan tadi, seolah-olah bahwa Profesor Bush itu menolak gitu ya kedatangan para dokter asing. Itu mungkin yang akan menjadi sebab utama dari pemerintah. Tapi apakah itu lalu bisa gitu ya, bisa menjadikan beliau diberhentikan? Itu yang tentunya saya kemarin dalam orasi saya mengatakan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan. Karena sebagai mantan rektor saya tahu bahwa untuk memberhentikan dekan atau wakil dekan oleh rektor, haknya rektor tentunya ada 5 syarat toh. Nomor 1, yang bersangkutan sudah selesai masa jabatannya. Nomor 2, yang bersangkutan mengundurkan diri dengan sukarela. Nomor 3, sakit atau tidak mampu lagi secara fisik melakukan tugasnya. Yang keempat, tugas belajar atau belajar lanjut. Jadi kalau masuk sekolah S3 gitu atau mana, dia tidak boleh menjabat tentunya. Dan yang terakhir, kalau masuk penjara atas putusan pengadilan yang tetap. Jadi kalau sudah diputuskan tapi belum masuk penjara juga belum boleh dipecat gitu. Harus sudah inkrah. 5 syarat itu tidak kami lihat gitu ya. Dan sejauh saya tahu, kalau rektor memecat itu tentunya ada persetujuan dari senat akademik, persetujuan untuk UNER tentunya ada majelis wali amanat atau dewan penyantun gitu ya, yang tentunya belum kami dengar kok mendadak sebenarnya ada pemecat itu ya. Sedang waktu kami cross check ke Profesor Bush sendiri, beliau juga mengatakan ya saya menerima surat itu kemarin tanpa menyebutkan alasan apa sebabnya. SK-nya pun tentunya dia tidak bersedia menunjukkan. Jadi saya luruskan dulu supaya pemirsa kita juga mengerti atau memahami. Profesor Bush itu Profesor Budi Santoso, dekan yang dipecat itu Pak Prof. Ito ya. Singkatannya ya. Sayang itu Bush gitu ya. Budi Santoso. Misalnya kesebut saya Pak Ito gitu ya. Atau kalau singkatan Prof PR gitu ya. Itu kira-kira begitu ya. Dan tadi penjelasan Prof. Ito tadi adalah aksi
keprihatinan kemarin itu yang dilakukan di UNER, Civitas Akademika UNER itu menolak pemecatan Profesor Budi Santoso itu lebih kepada tidak sesuai dengan prosedur pada umumnya atau yang berlaku aturan di UNER. Jadi 5 syarat tadi nggak terpenuhi, terus secara prosedur melalui majelis wali amanat ya, tidak ada, tiba-tiba mendadak, berarti menduga ada apa ini kok aneh gitu kan ya Prof Vito ya? Betul, betul. Oke, tapi kalau saya boleh mundur lagi mendengar penjelasan Prof Budi Santoso yang dikutip di media ya, di sini juga dimunculkan di salah satu media, menyebutkan bahwa pernyataannya begini, ya karena rektor pimpinan saya dan saya ada perbedaan pendapat dan saya dinyatakan berbeda, ya keputusan beliau ya diterima. Tapi kalau saya menyuarakan hati nurani, saya pikir kalau semua dokter ditanya apa rela ada dokter asing, saya yakin jawabannya tidak. Nah, artinya perbedaan pendapatnya lebih kepada soal dokter asing nih, Prof Vito. Kita nggak tahu apakah ini alasannya, walaupun di sisi lain tadi pemecatannya tidak jelas alasannya dan alasan internal saja begitu ya, tapi tidak memenuhi kaidah dan prosedur yang pada normal atau umumnya di UNER begitu ya, Prof. Tapi ini disebutkan ada soal ini. Lalu kemudian juga Prof Budi Santoso menyebutkan ya soal itu, soal terkait dokter asing itu, dia dipanggil oleh rektorat dan menjawab Prof Budi membenarkan hal itu. Iya, proses saya untuk dipanggil berkaitan dengan itu. Maksudnya tentang dokter asing yang ditanyakan oleh wartawan begitu, Prof Vito. Nah, soal dokter asing ini juga apakah memang menjadi concern dari pimpinan tertinggi di UNER, Prof Vito? Ada kesan memang UNER pun diminta untuk menyetujui soal rencana datangnya dokter asing oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Kesehatan, Prof Vito? Menurut saya, apa yang saya ketahui dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan itu ya, yang pasalnya cukup banyak. Ada pasal 247 sampai dengan 256, ada 8 pasal yang mengatur tentang tenaga medis asing. Ya, bagaimana caranya? Jadi artinya saya singkatnya untuk dokter lah ya, dokter asing itu ada aturannya sudah dan tidak gampang. Artinya kalau Anda tanya apakah UNER setuju, mestinya ya setuju, kita semua tidak keberatan. Kalau saya senang dokter asing datang ke sini, loh untuk apa dulu? Ya kan kita tanya dulu ya. Ada 3 tujuan memang dalam undang. Nomor 1, dia datang untuk membantu kita dalam alih teknologi. Artinya, misalnya kita Pak Menkes kita belum bisa transplantasi jantung. Lalu dia datang ke sini untuk mendemonstrasikan bagaimana transplant jantung. Yang kemarin itu di Medan katanya dia datang untuk menolong sejumlah anak, dia datang untuk alih teknologi, menolong dokter setempat. Ada aturannya di sana. Syarat-syaratnya alih teknologi salah satunya ya. Lalu Prof Nomor 2, kita ngundang. Artinya kita minta mereka datang dengan sengaja karena kita butuh mereka untuk suatu teknologi tersama juga untuk memberi pengajaran dan alih teknologi, tapi kita yang ngundang. Ya, di mana semuanya biaya atau semuanya tentunya harus ditanggung. Di dalam aturan itu ditanggung bisa oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah. Nah, yang ketiga ini misalnya mereka datang sendiri, misalnya lulusan India atau lulusan Pakistan atau lulusan Amerika misalnya mau praktek di sini. Ya siapa tahu tuh ya mereka pingin hidup di Bali gitu ya. Datang. Ada aturannya tapi nggak sembarangan. Waktu saya belajar di Jerman kan saya juga begitu. Saya harus bukan praktek ya, bekerja di sana. Ada syaratnya harus bisa bahasa Jerman, harus begini, harus begitu, dipenuhi sama, aturannya sama. Artinya 3 kategori itu tentunya buat kita tidak keberatan. Prof Bu sendiri waktu saya tanyain, dia enggak keberatan. Tapi sesuai aturan gitu ya, tapi harus sesuai aturan. Mungkin persepsi masih seolah-olah bahwa kita akan kedatangan sekian ribu dokter asing gitu lalu berpraktek di sini. Saya kira kok tidak mungkin ya. Kita itu semua sudah punya. Ya kami punya keahlian sendiri-sendiri, saya punya keahlian sendiri-sendiri ya, teman-teman. Sekarang kalau saya tanya, kalau nanti di Surabaya ada ahli bedah jantung asing kerja di Surabaya gimana? Loh saya lihat dulu butuh apa enggak? Kalau kita di Surabaya saya cukup, ya buat apa kita mendatangkan? Oh dia mau praktek di sini, silahkan asal memenuhi syarat.
Syaratnya Oke. banyak, Pak, tidak gampang. Kalau Anda baca pasal Yang- itu cukup banyak. Salah satu adalah izin dari dari pemerintah daerah atau yang menerima itu rumah sakit Baik. itu. Prof, untuk memantau atau mengawasi syarat-syarat itu sudah terpenuhi, Ya, siapa Prof? ada kolegium, namanya kolegium, misalnya di bedah ada kolegium bedah, ya ada kolegium kedokteran dan sebagainya. Jadi ada institusi yang namanya kolegium itu yang mengatur standar dan monitoring dari seseorang yang berpraktek dokter, termasuk saya. Ya, kalau saya praktek itu tentunya harus punya STR, surat tanda registrasi, Oke. dan SIP, surat izin praktek, dan itu semuanya dikontrol, diawasi oleh kolegium. Oke. Di mana saya setiap 5 tahun harus memperbarui, gitu ya. Oke, artinya jelas lah ya Prof ya, ada aturan dokter asing bisa, tapi ada aturan-aturan yang melekat di situ. Iya, melekat. Dan aturannya cukup ketat lah. Terus kemudian ada juga yang mengawasi tentang berjalannya aturan itu, kan begitu ya Prof ya? Iya. Oke. Itu Kementerian Kesehatan, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menerima itu. Artinya seperti Prof Budi Santoso pun pasti mengetahui hal itu kan? Betul. Sudah pasti kan? Nah, Iya. tetapi dalam konteks ini tadi kan Prof Ito sempat mengkonfirmasi atau mengklarifikasi langsung kepada Profesor Budi Santoso, dekan yang dipecat tersebut. Ya. Nah, dan jawabannya adalah ya sebenarnya kalau sesuai aturan setuju dong, tentu saja begitu ya. Ya. Karena itu sudah peraturan perundangan juga. Tapi kalau yang dimaksud di dalam pernyataannya kepada wartawan ini kira-kira apa Prof? Karena ada pernyataan bahwa kalau semua, kan begini perkataannya, ada perbedaan pendapat. Saya dengan pimpinan rektor, ya, oke, dan saya dinyatakan berbeda, ya keputusan beliau diterima. Tapi kalau saya menyuarakan hati nurani, saya pikir kalau semua dokter ditanya, apa rela ada dokter asing? Saya yakin jawabannya tidak. Ini perkataannya yang di-quote loh, ini bukan beritanya ya Prof, ini quotation atau cuplikan pernyataannya langsung begitu. Dari Prof Budi Santoso. Artinya kira-kira lebih detailnya ada soal apa nih Prof Budi ini kira-kira? Jangan-jangan ada soal informasi dokter asing akan datang, jangan-jangan nih ya, dan tanpa melalui prosedur yang semua itu tadi Prof? Kelihatannya begini, kalau saya melihat urutan, meskipun ini tidak langsung terkait, Prof Budi Santoso itu kan dekan, dan mungkin pada salah satu pelantikan dokter, mungkin yang baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu, beliau mengatakan kepada para lulusan dokter itu agar selalu inovatif, selalu belajar lanjut, memperdalam ilmunya atau mengambil spesialisasi agar tidak tersaingi oleh dokter asing yang bisa nanti datang di Indonesia. Itu kira-kira begitu. Jadi agak-agak ada kesalahan penilaian mungkin ya. Jadi saya mengerti beliau ingin supaya dokter Indonesia ini jangan kalah sama dokter asing, sebab nanti bakal ada dokter asing yang bisa datang di Indonesia. Salah penilaian oleh rektor yang memanggilnya gitu ya Prof? Nah, sekarang apakah beda pendapat itu ada dalam artian bisa menyebabkan dia diberhentikan, itu yang kami sampai sekarang belum tahu. Tadi saya katakan kami internalnya itu apa belum tahu. Ya kan itu tentunya antara rektor dan Profesor Budi sebagai dekan, saya nggak tahu ada apa itu. Saya juga tidak bisa menjawab tentunya. Iya, baik. Siapa tahu mungkin Prof itu dipecat gitu ya. Ya, mungkin bukan lebih pada soal pemecatannya lagi sekarang Prof, karena sudah dijelaskan Prof itu kan yang tahu adalah rektor internalnya ya, dan sebenarnya kemungkinan besar adalah Prof Budi Santoso. Kita sudah mencoba untuk mengundang Prof Budi Santoso untuk meng-cross check apa sih sebenarnya yang terjadi begitu. Karena ini menjadi perhatian publik ketika bicara soal dokter asing dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi disebutkan memang ada aturan, berarti ada sesuatu yang Prof Budi mungkin informasi yang membuat kalau nggak sesuai aturan mungkin saja ya nggak setuju tentang dokter asing itu gitu, yang harus dipantau oleh kolegium tadi ya Prof. Nah sekarang saya ajak Prof itu untuk melihat apa yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan beberapa waktu yang lalu juga. Ini disampaikan saat diwawancara teman-teman media atau wartawan tentang rencana dokter asing. Jadi mengatakan bahwa kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi itu menyampaikan begini, kami tidak memandang rendah dokter-dokter yang di Indonesia. Kapasitasnya kurang lebih nih ya Prof ya, kapasitasnya sama nih, sama-sama bagus. Betul. Cuman
jumlahnya nggak mencukupi. Katanya gitu nih, jumlahnya nggak mencukupi. Sementara dalam ada data disampaikan Pak Menteri Kesehatan juga, selama setahun itu kurang lebih ada 6.000 bayi yang rentan kehilangan nyawa karena kekurangan dokter itu. Dokter jantung kurang lebih kalau tidak salah. Dan ini mendatangkan dokter asing ini untuk menyelamatkan nyawa 6.000 bayi itu. Ya. Dan 12.000 ibu. Gitu. Ini ceritanya begitu nih Prof. Nah menurut Prof Ito yang juga di akademisi kesehatan seperti apa melihatnya Prof Ito? Begini, kebetulan saya juga ahli bedah jantung ya. Jadi Ya. artinya waktu mendengar data itu ya kira-kira lah, tapi meskipun kurang tepat jumlahnya, mungkin jumlahnya lebih besar tentunya ya, sebab ilmu tentang kelainan jantung bawaan pada bayi itu mengatakan ada 8 tiap 1.000 kelahiran hidup itu menderita cacat jantung. Ya. Ya, jadi kalau dihitung statistik mungkin lebih dari 6.000 tak. Tapi mungkin Pak Menteri mau gampangnya saja, setahun ada 12.000 yang bisa ditolong, kira-kira 6.000 itu pun juga mungkin angka yang tidak tepat. Sehingga pokoknya ada sejumlah besar bayi yang tidak tertolong. Mengapa? Karena kurang spesialis. Betul, di ahli bedah jantung di Indonesia itu tidak banyak Pak. Yang aktif, yang total dari himpunan kita itu ada 235 kira-kira, kalau saya tidak salah ya. Tetapi yang khusus untuk bedah jantung anak itu sekitar 11 mungkin. Di Jakarta ada 6 atau 7, di Surabaya ada 4. Ya, yang lainnya ada di Bandung, ada di Medan, ada. Jadi untuk mengoperasi berapa itu 12.000 katakan, tidak mungkin kita. Ya, selain sentrum yang bisa mengoperasi jantung terbatas di Jakarta, Surabaya, Bandung mungkin itu tidak mencapai angka itu. Lalu ada pernyataan tadi bahwa akan mendatangkan dokter asing. Jadi tadi kan klausul kedua, mendatangkan dokter asing dengan catatan ahli teknologi, ya toh. Itu enggak keberatan kita. Kita senang aja. Misalnya waktu di Medan. Yang membuat keberatan apa Prof itu kira-kira misalnya? Sebetulnya dari kalau untuk ahli teknologi enggak ada keberatannya. Enggak, kalau yang tidak ahli teknologi keberatannya apa misalnya Prof? Misalnya gini nih, saya setuju datang ke sini untuk ahli teknologi, tapi kalau cuman ini saya nggak setuju misalnya gitu, itu apa Prof? Supaya masyarakat awam tahu juga. Kalau dia datang di sini mau praktek, ya kalau menambah jumlah kita, silakan. Tapi kan harus diberi syaratnya dulu, iya. Saya misalnya di Surabaya cuma 4 ya, lalu ada 4 lagi datang dokter ahli bedah jantung yang hebat dari mana datang ke sini untuk berpraktek. Wah ya oke lah. Kalau mereka memenuhi syarat dulu dong. Karena kita kan mau tahu sudah sudah punya STR, SIP, bisa bahasa Indonesia. Itu kan itu. Tapi tidak keberatan. Ya, ada syarat harus bisa bahasa Indonesia ya Prof? Ya, salah satu itu. Ada dalam pasal itu ada. Ya, harus bisa dan kemudian punya STR. Kan kami tidak keberatan. Meskipun kita tahu secara praktis rasanya kok tidak mungkin para dokter itu datang di sini untuk kerja di sini. Dibayar pakai apa? Katanya apa ya, bayarannya di Amerika atau di mana kurang apakah di sini kan ya kami terus terang aja penghasilan kami itu enggak sebesar dokter ahli bedah jantung di luar negeri. Tapi dokter dari Tiongkok kira-kira banyak nggak Prof yang memang Prof itu dengar? Sampai sekarang belum ada yang akan mendaftar di sini. Ya, memang ada isu bahwa nanti ada rumah sakit vertikal di Surabaya yang membutuhkan dokter itu, ya. Lalu kemudian ada kesempatan mungkin untuk bisa bekerja dengan syarat yang sudah ditentukan tadi. Jadi harus ada syaratnya. Membutuhkan dokter itu apa? Dokter asing maksudnya? Dokter asing tadi ya? Kalau dia mau kerja di sini di rumah sakit kita, nomor 1 harus punya syaratnya 2, nomor 2 bahwa dia memang lebih hebat dari kita. Itu artinya kita nanti juga bisa rakyat kita bisa diladeni dengan bagus. Nah, kalau dia datang di sini lalu caranya membedah salah, bikin mati rakyat kita, ya kita keberatan dong. Iya Pak enggak? Ya itu kan kami sebagai dokter kan juga lihat loh. Ini kolega ini kok kalau operasi bikin mati orang terus ya, lama-lama kan kami risau juga. Padahal kita tahu kita sudah bisa ngerjakan itu. Tapi kalau belum bisa maka alih teknologi tadi dipenuhi syaratnya. Tapi juga ada syarat hanya 2 tahun Pak, nggak boleh lebih. Bisa diperpanjang sekali, ada aturannya itu. Diperpanjang sekali itu berarti 2 tahun plus 2 tahun. Iya, itu kalau teoritis loh Pak. Praktisnya belum tentu mereka betah 2 tahun tinggal di sini. Loh kalau mereka betah,
akhirnya kemudian menetap di sini, ya oke lah. Oh, senang-senang aja kita toh dapat tenaga baru, bukan keberatan lalu menolak, bukan. Tapi ya kita kan sama-sama untuk menolong orang. Tapi jumlah kita memang kurang tidak sih spesialis itu, Prof. Vito? Begini Pak, distribusinya salah satu yang kami tengarai itu kurang merata, ya toh. Oh. Jadi Pak Adib nanti bisa mengatakan sebagian besar dokter itu praktek di kota besar, sebagian besar di Jawa. Ya toh, kalau di Sulawesi kasihan, di Maluku kasihan, apalagi ada bedah jantung, aduh. Di Papua apalagi segede gitu. Surabaya aja yang segini gede ini ya kita masih merasa kadang-kadang kurang, Pak. Jadi produksi memang khusus ya, saya bilang ahli bedah jantung ya. Kalau Pak Adib itu ahli bedah ortopedi, saya kira atau bedah cukup lah anunya. Tapi toh distribusinya artinya kata kekurangan itu sangat relatif. Sekarang tinggal masyarakat mana yang harus diladeni. Dikatakan di dalam undang-undang itu adalah masyarakat yang jauh atau daerah khusus tadi ya, di mana diperlukan tenaga ahli, maka akan bisa didatangkan dokter asing gitu. Itu di dalam undang-undang itu dikatakan begitu. Oke, jadi sederhananya kalau disebut kekurangan dokter spesialis itu relatif lah, bisa nggak juga artinya, maksudnya gitu ya, karena soal distribusinya. Nah, persoalan distribusi ini bagaimana? Jadi jangan buru-buru gampang mendatangkan dokter asing, karena mendatangkan dokter asing pun syaratnya ketat dan memang memenuhi persyaratan yang ditetapkan di undang-undang itu ya, Prof. Vito. Saya sapa dulu Pak Adib Kumaydi. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Adib. Salam, Mas Indra, Prof. Sehat Vito. Pak Adib. Selamat siang Pak Adib, apa kabar? Baru operasi. Alhamdulillah, ini guru saya. Jumat itu hari pelayanan, Prof. Oh iya. Sama hari Prof. ibadah dan pelayanan itu ya. Prof. Vito juga nih, Prof. Vito. Prof. Vito mau praktek juga nanti, tapi sebentar kita sita dulu waktu sebentar. Siap. Pak Adib sebagai Ketua Umum IDI ya, Pak Adib mungkin melihat, memang tadi kita bicara soal adanya pemecatan yang mendadak lah terhadap Dekan Fakultas Kedokteran UNER, Pak Profesor Budi Santoso sendiri juga menyampaikan memang ada perbedaan pendapat dengan rektor yang kita kutip tadi ya kalimatnya, menyatakan bahwa soal dokter asing. Nah, sekarang saya mau ke Pak Adib sebagai Ketua Umum IDI melihat soal rencana akan didatangkannya dokter asing ke Indonesia ini seperti apa secara umum, karena kemarin Menkes sudah ngomong ini mendatangkan dokter asing bukan untuk merendahkan atau melihat rendah kapasitas dokter di Indonesia, tapi memang jumlahnya kurang. Ada 6.000 bayi yang rentan kehilangan nyawa dalam setahun. Ya, sakit jantung, Pak. Sakit jantung. Sakit jantung dalam konteks jantung ya, gitu Pak Adib. Bagaimana Pak Adib melihat ini? Ya, terima kasih Mas Indra. Jadi kalau gini, yang harus dipahami sebenarnya pembicaraan terkait dengan dokter asing itu kan bukan pembicaraan yang baru saja sekarang kita diskusikan. Bahkan saya terlibat sampai ada pertemuan namanya CCS meeting. AJCCM itu ASEAN Joint Committee Meeting untuk Medical Practitioner. Jadi ada AJCCM, ada AJCC Dentist, ada AJCC Nurse. Yang itu menjadi satu kesepakatan, blueprint, kesepakatan untuk di tingkat ASEAN yang menyepakati tentang free flow, tentang tenaga kerja. Jadi orang Indonesia mau ke tingkat ASEAN, orang ASEAN yang mau ke Indonesia juga, itu ada kesepakatan yang dibuat dalam satu aturan sehingga kebijakan-kebijakan di setiap negara terkait dengan free flow ini pasti semua negara akan menghormati kesepakatan yang kemudian regulasi yang akan dibuat secara internal. Jadi kalau kita bicara sekarang konteks dalam kaitannya dengan dokter asing, pada prinsipnya di kelompok profesi kita nggak ada masalah. Tapi yang harus diperhatikan adalah pada saat kita mau ke luar negeri, ini saya mengambil contoh saja. Saya mau ngambil fellowship dan saya harus praktik di luar negeri. Di sana dia akan minta namanya Letter of Good Understanding, LOG. Kenapa itu diminta? Loh, yang negara sana juga minta, dokter Adib ini ada masalah nggak dengan permasalahan disiplin, sesuai nggak dengan kompetensinya, ada masalah nggak dengan etik gitu. Karena semua negara pasti harus punya konsen utama itu adalah apa? Keselamatan pasien.
Nah ini yang harus dikedepankan. Sehingga kalau kemudian sekarang kita mau bicara sekarang akan ada dokter asing masuk ke Indonesia, maka yang harus diutamakan terlebih dahulu adalah bagaimana upaya selektif barier yang harus ada untuk kita bisa menyeleksi. Saya ambil contoh sekarang Malaysia. Saya barusan kemarin diskusi dan kita datanglah ke beberapa rumah sakit di Penang. Dan mereka punya konsep apa? Di Malaysia, dia walaupun dia melayani semua negara, karena dia punya program medical tourism yang datang ke Malaysia. Semua dokter yang di Malaysia adalah dokter asli atau dokter warga negara Malaysia. Ya, satu. Kita lihat sekarang di Singapura. Singapura punya kesepakatan juga dokter asing, bukan warga negara Singapura, boleh berpraktek di Singapura, tapi mereka punya syarat. Kenapa? Saya punya kewajiban memverifikasi dokter. Jadi negara punya kewajiban memverifikasi dokter yang akan berpraktek di negaranya, yang itu kemudian dilihat dari mana. Kalau umpamanya lulusan dari Australia, dia punya aja beberapa rekomendasi saja. Oh, ini lulusan dari Fakultas Kedokteran dari Sydney umpamanya. Kemudian dari Melbourne, ada nama-namanya. Bahkan dia hanya merekomendasikan yang bisa berpraktek di Malaysia. Yang bisa berpraktek di Singapura, yang dari Malaysia hanya 2, dari UKM sama Universitas Malaya. Dari India hanya 2, yaitu yang pertama adalah Universitas di New Delhi, semua Universitas Fakultas Kedokteran di New Delhi, sama Universitas saya lupa Katolik atau apa yang dari India. Jadi dia punya rekomendasi. Kenapa? Tujuannya apa sih semua negara melakukan itu? Harus ada proses seleksi yang negara harus mengedepankan kepentingan keselamatan pasien. Saya tentunya punya dalam konteks bukan kita takut bersaing dan kami tidak merasa inferior karena komunitas profesi ya Prof ya. Prof itu kami di ortopedi kita komunitas profesinya udah level internasional semua. Jadi kita nggak takut bersaing dengan internasional. Tapi kami punya kewajiban untuk menyampaikan kepada negara. Negara harus punya kepentingan melindungi masyarakatnya, jangan sampai masyarakat itu hanya menjadi objek market yang kita tidak tahu siapa yang mau datang ke Indonesia. Itu Mas Indra yang harus dikedepankan. Berarti levelnya ini lebih dalam lagi. Maksudnya begini, jadi soal setuju atau tidak setuju dokter arti sudah selesai. Semua setuju lah dengan syarat-syarat yang melekat. Tadi Pak Ito menggambarkan di undang-undang, Pak Adib juga menggambarkan contoh di negara-negara lain. Semakin komprehensif ini perbincangan kita ini. Karena saya penasaran nih. Tadi dicontohkan di Malaysia bagaimana di Singapura juga ada. Nah, kalau Indonesia sendiri itu syarat-syaratnya apa misalnya Pak Adib? Maksudnya gini, apakah juga ada syarat yang dimintakan untuk khusus, misalnya kalau dari Amerika, lulusan Amerika, dia di universitas apa saja? Di misalnya negara lain juga. Apakah juga ada yang di Tiongkok? Ada syaratnya juga nggak kira-kira Pak Adib? Ya, jadi memang kalau kita tidak punya data untuk verifikasi tentang dia lulusan dari mana. Jadi kalau umpamanya yang tadi saya sampaikan untuk Singapura Council, ya dia ada Singapore Medical Council-nya. Dia punya referensi dan dia melakukan verifikasi untuk lulusan-lulusan dari Fakultas Kedokteran universitas yang memang dia approval untuk masuk ke Singapura. Kami pernah diskusikan ini juga dengan Kementerian Pendidikan pada saat itu. Untuk kemudian mari kita melakukan verifikasi, karena ini konteksnya juga berkaitan juga dengan teman-teman diaspora yang lulusan dari Fakultas Kedokteran dari luar negeri. Sehingga kita minta supaya kita negara punya kemudian tim verifikasi yang datang ke negara lain, kemudian kita bisa evaluasi dari situ. Tapi pada saat itu karena mungkin masalah anggaran ya, jadi belum ada gitu. Tapi yang jelas siapa yang akan bisa menjadi Professional Medical Authority Regulation, jadi istilahnya PMRA. Professional Medical Regulation Authority itu ada 2. Yang pertama adalah Ministry of Health-nya itu sendiri dan juga adalah konsil. Nah, di konsil kedokteran inilah yang kemudian melibatkan yang namanya kolegium untuk mengevaluasi, karena seorang ortoped yang tahu tentang ortoped dari luar negeri bahwa dia itu benar atau tidak siapa? Kelompok profesinya. Kelompok ortopedinya. Jadi IDI, ini kita punya kelompok-kelompok 38 perhimpunan spesialis. Mereka punya jejaring di level internasional. Ini pernah satu kasus, Mas Indra, pernah terjadi onkologis dari Singapura ke Indonesia. Dan ternyata
ada hal yang kemudian akhirnya kita buat pelaporan. Ini logika sederhana yang saya kira analog yang mungkin bisa dijadikan pembelajaran buat kita. Kita laporkan ke Singapura dan akhirnya di-ban dokter ini. Karena ternyata dia tidak sesuai dengan kompetensinya. Jadi prasyarat yang utama itu tidak terlepas dari sebuah profesi juga adalah apa? Sesuai dengan kompetensinya. Seorang ortopedi, maka dia berbakti juga ortopedi. Seorang dokter thoracic surgeon seperti Prof itu ya dia berbakti di Indonesia sebagai thoracic surgeon dan itu adalah sesuai dengan kompetensinya. Satu. Yang kedua, tidak ada permasalahan hukum, disiplin dan etik di negara dia berpraktek sebelumnya. Itulah perlu ada namanya letter of good understanding tadi. Letter of good understanding, oke. Nah, itu kan sederhana sebenarnya kan, nggak ada yang dipersulit kok itu nggak ada yang dipersulit gitu loh. Punya kompetensi, ada namanya kolegium yang dari sana, namanya dari Royal College of Surgeons, dia orang dari British, kemudian dia datang ke Indonesia, ada surat dari Royal College of Surgeons menyatakan bahwa sesuai dengan kompetensinya, dia tidak ada masalah disiplin, sederhana, bisa. Oke. Itu nggak terlalu mempersulit sebenarnya. Betul. Sebenarnya kalau mendengar cerita seperti ini, baik dari Pak Adib maupun Prof Vito tadi, harusnya tidak ada masalah. Dan kita juga meyakini Prof Budi Santoso juga mungkin sepemahaman lah yang dengan apa yang penjelasan kalau sedetil ini, begitu. Tetapi pasti kan ada sesuatu ini, kami orang awam ingin bertanya sebenarnya kira-kira. Apa mungkin ada upaya menawar syarat-syarat itu tadi dari pemerintah kira-kira, Pak Adib? Ikatan profesi mendengar itu nggak? Kita jadi gini, ini kan harusnya ada namanya pembahasan peraturan pemerintah yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan berkaitan dengan TKWNA. Dulu ada namanya Permenkes TKWNA. Ada Perkonsil tentang TKWNA, yaitu tenaga kerja warga negara asing. Nah, sekarang di dalam undang-undang dimasukkan itu terkait dengan tenaga kerja warga negara asing. Nah, di dalam turunan pelaksanaan itu ada peraturan pemerintah, peraturan menteri. Nah, ini sampai sekarang memang kami juga belum dilibatkan terkait dengan hal ini juga. Saya tidak tahu apakah ada tawar-menawar terkait dengan hal ini, tapi dasar utama yang harus kita sampaikan, dan saya kira negara pasti punya kepentingan melindungi anggotanya. Melindungi masyarakatnya. Ya. Negara pasti akan melindungi masyarakat. Dan yang utama adalah melindungi masyarakat. Tadi kalau membahasakannya di publik, jangan jadikan masyarakat Indonesia hanya sebagai market saja. Tapi jadikan masyarakat Indonesia juga mempunyai hak untuk juga mendapatkan keselamatan pasien dilayani oleh dokter yang itu sesuai dengan kompetensi dan tidak ada permasalahan tadi. Gitu. Rasa-rasanya ada pandangan mau melihat masyarakat Indonesia hanya sebagai market sajakah, Pak Adib, yang Anda tangkap dari ikatan profesi dari pemerintah? Kondisi global saat ini, pada saat kami bicara bertemu dengan teman-teman di WMA, bertemu dengan di tingkat ASEAN, maka kita tidak bisa menafikan bahwa sekarang di dunia global itu sudah terjadi. Gitu loh. Artinya investasi, bisnis kesehatan, liberalisasi kesehatan itu bukan hanya di Indonesia, di dunia global. Tapi semua negara punya kewajiban. Dasar ketahanan kesehatan itu tidak terlepas dari disinilah kebijakan regulasi harus kita lakukan. Gitu. Yang pertama, dia ingin agar harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal. Yang nomor dua, beliau juga pesan obat-obatan dan alat kesehatan industri dalam negeri dibangun supaya bisa lebih resilient untuk Indonesia kalau ada pandemi lagi. Nah, dibahas satu persatu. Kenapa harga obat dan akses tinggi? Yang kedua, kok industrinya nggak maju-maju? Oke, baik, saya ke Prof Vito dulu sebelum kembali ke Pak Adib. Tadi kita mendengar singgungan liberalisasi kesehatan. Dari tadi saya belum berani pakai istilah itu. Cuman sudah muncul kata liberalisasi kesehatan. Saya ingat betul setahun yang lalu saya pernah mewawancarai salah satu mantan menteri ya, sekarang sudah almarhum, Pak Rizal Ramli, yang menyatakan revisi Undang-Undang Kesehatan saat itu, kurang lebih Undang-Undang Kesehatan itu menjadi sebuah liberalisasi kesehatan. Harus hati-hati maksudnya dalam menerapkannya. Kalau Prof Vito sendiri melihat seperti apa? Karena apakah mungkin ini bisa disinggung juga, Prof? Karena dalam waktu beberapa hari yang lalu, kita juga mendengar tiba-tiba ada sebuah rapat di istana, membahas, dan ketika selesai keluar, Menteri menyampaikan bahwa soal harga obat
yang lebih mahal di Indonesia itu bisa 3 sampai 4 kali lipat dari negara lain. Tiba-tiba membahas soal harga obat gitu, ini yang kita juga ingin mengetahui. Kalau pandangan Prof. Vito sendiri soal liberalisasi kesehatan global yang sudah juga terjadi di Indonesia ini bagaimana, Prof. Vito? Sebetulnya nomor satu tidak bisa dihindari, toh liberalisasi global tidak bisa dihindari. Semua orang ingin cari bisnis, termasuk cari bisnis di Indonesia, termasuk bisnis perumah sakitan ataupun di bidang kesehatan. Oke. Pelan-pelan sedikit kan sudah terasa ini sekarang. Ada institusi asing yang jual ini, jual itu. Yang terang di bidang kami sudah ada misalnya pembangunan rumah sakit yang sepenuhnya asing, misalnya Bali International Hospital gitu ya, katanya dari Mayo Clinic dan sebagainya. Itu kan salah upaya yang dengan Pak Adib tadi ya, bisnis rumah sakit yang masuk di Indonesia sudah ada. Sehingga kita memang tidak bisa terhindar dari liberalisasi itu. Tetapi kalau kita membaca undang-undang kesehatan itu memang harus kita pelajari dengan betul, dan memang aturan di dalam itu cukup banyak yang bisa mengatur agar tidak terjadi atau tidak merugikan masyarakat Indonesia. Nah sekarang soal harga obat tadi saya tidak bisa menjawab karena saya bukan ekonom. Kok bisa lebih mahal? Saya juga nggak ngerti kenapa kalau harga jeruk di sini yang impor kok murah ya. Kadang-kadang lebih murah dari jeruk dalam negeri, tapi kalau obat kok terbalik ya, malah di sini kok lebih mahal. Itu tentunya saya tidak berwenang untuk menjawab. Tapi kembali pada pertanyaan tentang liberalisasi, kami tidak bisa menghindari itu dan akan terjadi dimanapun juga, dalam bentuk apapun juga. Mungkin investasi sebagian, investasi bersama, itu tentunya tergantung dari para investor. Apakah itu menguntungkan untuk masyarakat Indonesia, harus kita kaji. Nanti kan apa mereka mau terima misalnya pasien BPJS gitu, gampang aja. Atau apa mereka mau terima pasien yang melarat, ayo. Sementara RSUD kita terseok-seok untuk menolong pasien yang melarat ya. Kami saya di Surabaya, Rumah Sakit Dr. Sutomo itu bukan main, itu nolong orang miskin sampai utangnya banyak kan gitu ya. Apakah perusahaan asing mau begitu? Lalu kemudian yang dilayani siapa? Kemungkinan besar mau apa nggak kira-kira, Prof. Vito? Dengan apa yang Anda jelaskan tadi itu, mau nggak menerima pasien miskin, mau nggak menerima pasien BPJS? Iya, padahal di luar negeri pasti harganya mahal dong ya. Iya, misalnya ada aturan harus 20% untuk orang miskin. Ya kan bisa dimanipulasi itu. Apakah 20% betul? Apakah ada bed yang khusus? Nanti ada iri hati sosial juga tuh di antara mereka. Saya tidak terlalu yakin bahwa Rumah Sakit Bali International Hospital nanti bisa menerima BPJS misalnya. Saya nggak tahu, Pak Adib mungkin lebih tahu karena ortoped di sana mungkin lebih dulu ya dari bedah-bedah jantung ya. Tapi apakah akan adil terhadap masyarakat kita? Saya kira kok sulit ya untuk melihat itu. Sementara dan kemudian di mana tempatnya? Ya mereka di kota besar, Pak. Ya enggak mungkin mereka invest di mana, di Palu gitu atau di Waikabubak, di Flores, enggak mungkin. Padahal yang dibutuhkan di sana penyebarannya ya. Justru itu yang dibutuhkan oleh masyarakat kita dengan kualitas yang bagus, dengan obat yang murah sehingga mereka bisa ditutupi oleh BPJS tadi gitu. Itu pendapat saya yang mungkin agak ketinggalan waktunya karena yang lebih banyak punya pasien Pak Adib ini, mungkin lebih bisa menjawab Pak Adib nanti. Monggo. Sebentar. Kalau sebelum ke Pak Adib boleh ke Prof. Vito lagi nih, saya penasaran. Tapi di komunitas Prof. Vito kira-kira saya yakin lah pemikiran jauh kritis dan sangat tajam juga ada di teman-teman kesehatan, itu sudah pasti itu. Kita sangat yakin, apalagi akademisi yang juga sangat mengikuti sebuah perkembangan isu lah ya. Kalau memang kemudian tidak mungkin untuk mewujudkan seperti yang Prof. Vito tadi sampaikan, apa mau misalnya dia menerima pasien BPJS, kenapa kok tempatnya di kota besar dan lain sebagainya, itu kan pertanyaan-pertanyaan juga pertanyaan ke masyarakat umum juga, Prof. Vito. Kalau nggak mau, kira-kira ada nggak dugaan lain gitu, berarti ini untuk kepentingan apa datangnya kalau gitu, Prof. Vito? Ada nggak pembahasan itu di komunitas, Prof. Vito? Memang ada isu yang ke arah sana, tapi itu sekali lagi kadang-kadang di tempat kita itu kan apa yang terjadi di luar apa yang direncanakan gitu, Pak. Ya sekonyong-konyong ada investor misalnya yang
barangkali mau berbuat baik terhadap kita, ya. Sementara investor lain yang hanya mau cari untung, yang tadi dikatakan Pak Adip tadi, untuk mencari investasi untuk menguntungkan mereka. Lalu pelaksanaannya, nah ini kadang-kadang kita lalu sadar bahwa perlakuannya beda. Akhirnya yang terjadi ya tidak sesuai yang kita inginkan juga, gitu, Pak Indra. Jadi sekali lagi kita itu masih ada hukum, ada peraturan, tapi kadang-kadang ya tetap dilanggar aja. Itu menurut apa yang saya lihat ya, selama ini yang terjadi di sini begitu. Dan itu menyangkut juga harga obat atau even kadang-kadang pelanggaran etika pun, Pak Adip bisa tahu juga ini kadang-kadang bisa dilewati, gitu ya. Itu hal yang mungkin tidak terjadi di negara lain. Di Singapura tidak terjadi, mungkin saya tidak tahu ya, tapi kita itu terlalu besar barangkali negaranya, terlalu banyak orang yang harus diurusi, terlalu banyak rumah sakit, terlalu banyak daerah terpencil yang tidak terjangkau, Pak Indra. Jadi kalau kita bicara di kota besar aja bisa terjadi, di kota kecil lebih sulit nanti untuk mengawasi, gitu ya. Itu mungkin pendapat saya. Baik, Pak Adip, sebenarnya kebutuhan, kan kita tentu begini, kalau ada dokter asing yang masuk ke Indonesia dengan spesifikasi yang memang mumpuni, jauh lebih baik, tentu akan menguntungkan buat masyarakat sebagai misalnya pasien nanti, begitu kan. Tentu menyambut gitu dengan memenuhi syarat-syarat yang ketat tadi. Tapi kalau penempatannya misalnya ternyata banyak di kota-kota besar saja dan kemudian tidak merata, terus pertanyaan selanjutnya juga, apakah memang kita kurang spesialis, kekurangan spesialis sebenarnya, Pak Adip? Ya, jadi yang harus dilihat begini Mas Indra. Kalau kita bicara terkait dengan permasalahan nanti dokter asing yang akan masuk, sekarang dasar ini ya, dasar yang kemudian mau kita pakai ini ya. Apakah karena kita kekurangan dokter, ataukah karena kebutuhan terkait dengan industri kesehatan? Karena pada ada satu penelitian dari McKinsey tahun pasca COVID 2022, bahwa industri yang paling stabil pada saat COVID itu terutama dua besar, pharmaceutical company dan healthcare services. Sehingga kalau kemudian sekarang dunia global melihat bahwa kesehatan ini menjadi sebuah market, kita tidak salah karena itu global memang. Dan kalau kemudian ada satu kepentingan bahwa nanti akan ada private sector di hospital, rumah sakit swasta besar yang ingin mendatangkan dokter asing, ya buat kita karena kebutuhan tadi sehingga ada usaha untuk bisnis di dalam kesehatan mencoba untuk kemudian menangkap itu dengan cara mendatangkan dokter asing. Tapi buat kami tadi, kalaupun nanti private sector akan memakai dokter asing, maka tetap harus dengan syarat-syarat yang juga harus ditetapkan. Kenapa? Karena kepentingan kita adalah juga melindungi pasien, melindungi warga negara Indonesia. Sehingga itu harus tetap dilakukan, itu bukan mempersulit kok. Letter of good understanding dan kompetensi itu sebuah hal yang saya kira di semua negara itu sudah dilakukan dan bukan sebuah yang kondisi yang mempersulit gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian kaitannya dengan untuk mengisi dokter asing, ya terlepas dari Prof. Vito tadi menyatakan ya, kayaknya kan nggak mungkin ya kemudian kita tempatkan di mana-mana ya. Tapi yang harus dipahami juga, ini masyarakat harus juga tahu bahwa datangnya dokter asing di Indonesia itu sebenarnya nggak usah kemarin teman-teman dari Arab Saudi yang ikut operasi, itu udah biasa. Kita yang namanya joint operation, dalam konteks itu namanya transfer of knowledge, dalam konteks itu baksos, itu banyak sudah terjadi dan itu is okay gitu loh. Karena itu pembelajaran buat kita. Tsunami Aceh, kemudian gempa Jogja, banyak sekali teman-teman dari luar negeri, teman-teman ortoped dari luar negeri yang datang, yang kemudian akhirnya joint operasi dengan kita semua, is okay, nggak ada masalah gitu loh. Karena kebutuhan pada saat itu yang memang membutuhkan itu. Nah, sekarang kalau kemudian itu kita jadikan dasar bahwa kita ingin mendistribusikan atau mengisi wilayah-wilayah yang nggak ada dan kemudian diisi dengan dokter-dokter asing, buat saya yang harus dikedepankan ya terlepas dari prasyarat tadi, apa betul mereka akan mau ditempatkan di wilayah-wilayah tadi. Karena ini kebetulan saya termasuk yang sudah dari Sabang sampai Papua ya, sampai Raja Ampat, sampai di kepulauan yang paling ujung perbatasan dengan Halmahera. Di situ kita memang melihat permasalahan-permasalahan yang utama bukan hanya masalah SDM, tetapi juga infrastruktur. Tentang obat,
Terus terkait juga dengan transportasi. Dan yang paling utama adalah perhatian pemerintah daerah terhadap tenaga kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Nah, problemnya di situ. Ayo kita selesaikan itu dulu. Buat saya sekarang, yang harus ke depan kalau kita bicara dokter asing, satu, nasionalisme. Yang kedua, terkait dengan tadi, bahwa harus ada keadilan. Ya jangan sampai nanti, mohon maaf, pemerintah mengatakan dokter asing gajinya lebih tinggi daripada dokter yang ada, yang orang Indonesia sendiri. Nah, ini keadilan ini. Nah, inilah gitu loh, yang harus dikedepankan sehingga solusi untuk mengatasi pemerataan itu berkali-kali kita sudah sampaikan dan saya punya satu lesson learned dengan teman-teman Papua. Bagaimana Universitas Cendrawasih yang lulusannya pertama, kemudian dibiayai oleh pemerintah daerah, disekolahkan spesialis di UGM, dan sekarang mereka balik ke Papua, di Jayapura. Dedikasinya saya acungin jempol, luar biasa. Mereka bahkan pada saat insentifnya diturunkan oleh Pemda, mereka tidak keluar dari daerahnya karena saya lahir dan saya akan mengabdi di daerah. Itu adalah sebuah contoh gitu. Sehingga apa? Putra daerah ini dong, ayo kita biayai. Sekarang ada program pemerintah, Kementerian Kesehatan memberikan beasiswa. Itu kami apresiasi. Karena apa? Beasiswa itu memang ya sebagai jawaban untuk mengisi kekosongan-kekosongan wilayah-wilayah tadi. Kalau dulu ada namanya wajib kerja sarjana, kemudian ada wajib kerja dokter spesialis yang memang kemarin ada permasalahan hukum di Mahkamah Agung yang sehingga akhirnya tidak diperbolehkan dengan kata wajib kerja. Tapi saya kira tenaga medis bukan hanya dokter. Tenaga kesehatan itu harus menjadi tenaga strategis yang memang mulai dari pendidikan harus ada tangan pemerintah ikut terlibat. Jika nggak ada lagi yang bilang, oh pendidikan di kedokteran mahal. Dulu zaman saya ya Prof ya, apalagi zaman Prof subsidi ya. Kalau kami dulu tidak ada subsidi, mungkin saya nggak bisa sekolah jadi dokter. Nah ini yang harus dikembalikan lagi gitu, supaya kita bisa melihat bahwa pembelajaran di masa lalu itu sebenarnya bisa masih kita terapkan dengan perhatian kita terhadap warga negara Indonesia, para dokter, terutama putra-putra daerah. Yang soal disampaikan secara komprehensif Pak Adib ini pernah dibahas bersama Kementerian Kesehatan nggak? Atau memang ada perbedaan pendapat di situ Pak Adib? Soal syarat, detil, dan lain sebagainya tadi. Sudah, jadi ini sebenarnya makanya tadi, pembahasan ini bahkan kami terlibat di dalam, untuk berkaitan dengan dokter asing, kita terlibat dalam CCS meeting sampai ada 88 kali pada saat itu, pertemuan CCS meeting di level ASEAN. Itu kita selalu dilibatkan itu loh. Nah, artinya permasalahan ini sebenarnya permasalahan yang sudah sering kita diskusikan. Dan tentunya sudah ada kolaborasi. Kolaborasi ini kan harus tetap ada gitu loh. Nggak bisa semuanya itu pemerintah semuanya. Pemerintah butuh teman-teman perhimpunan atau OP. Pemerintah juga butuh kolegium. Pemerintah juga butuh institusi pendidikan, sehingga jalinan kolaborasi memang selama ini sudah berjalan dengan baik. Nah ini yang saya kira perlu tetap dijaga dan ditingkatkan gitu lah. Tapi dari sisi pemerintah kita sendiri, Pak Adib dari organisasi profesi misalnya itu, apakah melihat memang pandangannya sama, tidak hanya berbasis pada market, tapi memang kepentingan tentu saja ya kualitas kesehatan bagi masyarakat Indonesia? Ya itu selalu yang harus kami kedepankan. Kami tidak menafikan ada kepentingan negara, apalagi dengan saat ini ya, di dalam kaitan dengan investasi. Tapi tetap yang harus dikedepankan adalah menjaga siapa? Menjaga masyarakat, menjaga rakyat kita. Itu yang paling utama, Mas Indra. Jadi nggak ansih hanya ngomong investasi saja nih pemerintah. Betul. Ini kaitannya kita berkaitan dengan nyawa loh, Mas. Oh iya, makanya kita itu berkaitan dengan nyawa manusia ini, bukan mesin ini. Iya. Kita berkaitan juga dengan para generasi emas kita, anak-anak kita yang nanti akan kemudian menjadi pemimpin bangsa. Dan ini kan kesehatan masyarakat juga harus kita kedepankan. Betul. Nah, tadi makanya kan ketika dikarenakan apakah mau ke daerah-daerah terpencil dan lain sebagainya, itu kan kesannya pertanyaan itu muncul pasti nggak mungkin mau kan gitu jadinya. Ini kurang lebih Pak Adib juga seperti itu, Prof Vito. Nah, saya ingin kemudian sampai di titik ini ingin bertanya tentang bagaimana sebenarnya kemudian tentang liberalisasi kesehatan yang tidak bisa dihindari, tapi memang kita menjaga betul bahwa kualitas kesehatan baik dari dokter maupun tenaga medis yang lain itu tetap terjaga dan terseksi dengan baik.
kolegium tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ito untuk menjaga ini. Sebenarnya untuk menjaga persyaratan ini bisa berjalan dengan baik, apakah sudah seketat itu? Apakah hanya di bawah Menteri Kesehatan saja, Pak Adip? Ya, jadi memang ini nggak bisa hanya dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri juga saya kira punya kepentingan juga terkait dengan hal itu. Terus kemudian berkaitan juga dengan Kementerian Investasi juga. Jadi ini juga nanti harus kita samakan persepsinya gitu loh. Dan saya yakin kok di semua pemimpin di negara kita juga punya konsep yang sama sebenarnya terkait dengan pelindungan kepada warga negara ini. Sehingga inilah yang harus dielaborasikan dalam satu bentuk peraturan turunan dari undang-undang tadi, sehingga tidak sampai kita hanya terjebak pada masalah investasi kesehatan. Dan saya bisa katakan semua dokter sangat paham dengan ini. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa kita menolak kemarin teman-teman yang dari Saudi yang datang ke Medan, atau ada rencana nanti ada dokter masing, saya kira tidak. Saya yakin kita semuanya siap dengan berkompetisi. Tapi ada hal yang juga harus dikedepankan tadi. Kita harus sama-sama melakukan sebuah menjaga, jadi keselamatan pasien ini harus tetap menjadi prioritas gitu loh. Patient safety itu harus menjadi prioritas utama gitu. Sehingga hal ini tentunya nanti dibuat dalam satu bentuk regulasi-regulasi yang ada gitu. Pak Adip sekalian juga saya ingin penasaran nanya, apakah memang harga obat itu menjadi sebuah concern di komunitas atau di organisasi profesi sekarang ini? Karena tiba-tiba Presiden menyampaikan itu 3 kali lebih mahal. Ya, jadi gini, diskusi tentang masalah obat ini kan sama, Mas Indra. Diskusi yang panjang sebenarnya. Jadi kita dulu pernah juga memberikan, dan kami selalu dilibatkan dalam aspek yang berkaitan dengan permasalahan harga obat ini. Obat dan alat kesehatan di Indonesia ini kita bisa katakan mahal. Kenapa? Saya ambil contoh obat. 90% bahan baku obat kita impor. Loh, apakah kita nggak punya bahan baku obat? Punya. Tapi kemudian bahan baku alam kita yang kemudian kita ekstrak itu menjadi bahan baku obat. Ya, contoh yang paling sederhana, paracetamol saja. Maka harus ada industri yang memang didorong untuk membuat bahan baku obat tadi. Nah, pada saat kemudian sekarang akhirnya kenapa 90% bahan baku kita masih impor? Karena tadi investasi berkaitan dengan pembuatan bahan baku itu mahal. Sehingga kalau kita bicara benefit, maka mungkin ini tidak dianggap menjadi benefit sebenarnya. Sehingga akhirnya apa? Lebih baik saya beli bahan baku obat dari luar aja deh. Nah, padahal kita tahu pada saat bahan baku obat itu dibeli dari luar, satu pajak importnya, Mas Indra. Berapa? Nanti akan muncul juga pajak distribusinya. Belum nanti pajak produksinya. Dan kalau di alat kesehatan, ini data yang juga kita dapatkan di alat kesehatan. Kenapa alat kesehatan mahal? Pajak impornya alat kesehatan itu 12,5 sampai 15% dengan PPN 11%, Mas Indra. 30% itu paling enggak. Nah, apa yang kemudian implikasi yang terjadi setelah kalau harga obat mahal, kemudian alat kesehatan mahal akan berdampak pada pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan kita juga akhirnya jadi mahal. Nah, apa upaya kita supaya masyarakat kita bisa, saya ambil contoh yang sederhana, kita benchmarking dengan Malaysia. Dan pada saat saya diskusi sama teman-teman di Penang, saya tanya, apa yang kemudian menjadi keunggulan daripada Penang sehingga akhirnya banyak datang? Dan saya tanya, apakah ada pajak di dalam pembelian alat kesehatan? Dia katakan ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan alat kesehatan sehingga pajaknya itu nggak ada. Zero. Ada nggak pajak? Saya tidak bisa katakan zero ya. Tapi yang zeronya itu adalah kalau ada pasien dari luar atau warga negara dari luar Malaysia datang ke Indonesia, maka ada kebijakan tax free dari negara. Sehingga medical tourism yang ada di Malaysia itu bukan di bawah Kementerian Kesehatan, Mas Indra, tapi di bawah Kementerian Keuangan. Nah, ini menarik sebenarnya. Dan itu bisa menghasilkan sekian puluh triliun per tahun. Dan itu menjadi satu hal yang menjadi pendapatan devisa, Mas. Jadi kebijakan-kebijakan ini yang saya kira disinilah yang kemudian perlu juga nanti perlu ada
kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait dengan masalah kesehatan ini tadi. Kalau Indonesia ini menarik memang dalam konteks menjadi bagian investasi kesehatan, maka jangan kemudian hanya ya tadi hanya masyarakatnya menjadi objek saja, tapi kita kalau bisa memberikan sebuah pelayanan, termasuk juga bagaimana kita menyikapi untuk bisa menurunkan harga obat, karena itu dampaknya itu akan sangat terasa kalau harga obat turun, alat kesehatan turun, pembiayaan kesehatan turun, dan buat kami di pelayanan. Kita sekarang dihadapkan dengan pembiayaan apalagi pasien BPJS yang mungkin tidak semua sesuai dengan real cost-nya. Pak Adib, jadi sederhananya kalau soal harga obat itu agar bisa turun, bukan kita impor obatnya ya, tapi bagaimana menghapus pajak. Salah satu aspeknya terkait dengan teks tadi. Teks tadi, pajak tadi ya. Oke, baik, sebagai penutup nih sekarang kembali ke Prof Vito. Prof Vito, karena kita memulai tadi perbincangan soal pencopotan Prof Budi Santoso sebagai dekan, artinya selanjutnya seperti apa ini tuntutannya, Prof? Karena apakah tetap sama tuntutannya ataukah hanya aksi keprihatinan kemarin saja itu, Prof Vito? Apa ini tetap tuntutannya tetap jalan atau bagaimana? Ya, kami bermaksud agar seyogianya rektor mempertimbangkan kembali pemecatan atau itu, mungkin harus dikembalikan lagi jabatannya. Apakah itu bisa terjadi, saya belum tahu. Karena ya saya sudah mantan, meskipun kalau Anda jadi rektor gimana? Bisa mencabut. Kalau saya sih ya tidak akan mencat gitu. Kan gitu ya. Jadi nggak mungkin. Ya, tidak akan, lalu kemudian tidak mungkin menjawab. Kecuali ada syarat-syarat tadi yang dipenuhi ya. Dan bukan mau mencat, mau menghentikan ya, menghentikan masa jabatan. Tapi kelanjutan dari aksi kemarin adalah kami mengharapkan bahwa Pak Rektor bisa kemudian merehabilitir jabatan Prof Bus, karena kami menganggap Prof Bus itu sampai sekarang telah membawa kami, Fakultas Kedokteran UNER, ke level yang cukup terkenal di dunia internasional, dan justru membawa kemajuan untuk UNER sendiri gitu loh. Jadi kedokteran UNER itu termasuk salah satu fakultas yang saya kira juga sama di tempat lain, yang membawa nilai satu universitas menjadi makin moncar gitu ya. Mungkin UI ada ekonominya, kalau UNER kan kedokterannya, atau yang ya Pak Adib juga lulusan kami kok, jadi ya kami bangga begitulah kira-kira. Jadi itu jawaban atas keberlanjutannya bagaimana. Singkat kami saja tidak penutup. ingin akan menjadi keberlanjutan yang destruktif gitu, jangan sampai itu terjadi. Ya, singkat saja Prof Vito, mungkin nggak seorang rektor itu dititipi pesanan untuk mencopot seseorang? Wah, itu jawaban politis ini ya. Tentu yang bisa jawab mungkin rumput yang bergoyang aja. Oke, kalau gitu kita nantikan perkembangan bagaimana yang terjadi terhadap Profesor Budi Santoso. Prof Purwito, terima kasih atas waktunya, kami hormati sekali. Pak Adib, Ketua Umum IDI, terima kasih, kami hormati waktunya. Selamat praktek ini, Prof Vito masih praktek nih, Pak Adib juga berikan praktek. Terima kasih ya, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mas Indra, terima kasih. Ya, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini untuk melihat bagaimana atau apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan pencopotan Dekan Fakultas Kedokteran di Universitas Airlangga Surabaya atau UNER, yang kemudian kita tahu dugaannya adalah karena Profesor Budi Santoso menolak tentang datangnya dokter asing di Indonesia. Kita sudah diskusikan tadi, semoga ini menambah wawasan kita semua. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih. Anda terus menyaksikan Cross Check setiap akhir pekan di hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.